ada lagi yang saya catat penting sekali dari Prabowo waktu itu, yang dia ceritakan ke saya, bagaimana itu dengan markup, dengan itu kebocoran-kebocoran yang terjadi di Kemenhan itu, bilang, waduh Bang, markup sekarang bukan 100-200%, ada yang 300%, ada yang 400%. Gitu. Halo penonton setia Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Masih bersama saya, Jerry. Selalu ditemani teman saya setia, Bung Arif. Apa kabar Bung Arif? Sehat. Salah persatuan dulu, biar nggak selek-selek kita. Gimana kabar? Sehat ya? Bang, kita ngomongin apa nih Bang hari ini Bang? Kita ngomongin apa? Kalau saya pengen kita ber-SMP sedikit. Apa selancar mundur politik. Sedikit kita mundur-mundur sedikit. Kan? Oke. Karena banyak orang nggak tahu ya soal hal-hal yang hari ini terjadi, ternyata ada awalnya. Ya, betul. Apalagi soal rekonsiliasi Bang. Ya. Jadi ada beberapa tim ses dari Capres yang hari ini sudah ditetapkan KPU. Yes. Itu selalu membawa narasi soal rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Yaitu timnya Pak Prabowo Subianto, bahwa dengan adanya Gibran dan Jokowi berduet dengan Prabowo, ini merupakan simbol rekonsiliasi di Indonesia. Dan ternyata mundur jauh ke belakang, ada cerita lain ya, betul ya? Ya, betul. Nah, untuk memperkuat ini, kira-kira siapa nih? Tetap sejarah berjalan kita. Sejarah berjalan The Living Legend ya? The Living Legend. Dengan Bang Panda Nababan. Halo Bang. Siapa Bang? Iya, sewalafiat. Walafiat. Kembali pakai baju hitam. Kembali masuk begitu. Nggak tahu nih, artinya apa kita nggak tahu. Iya. Jadi belakangan ini Bang, banyak orang yang ngomong soal rekonsiliasi yang itu terjadi di 2019 kalau kita tarik Bang. Ya. Dan kita lihat-lihat ternyata di media itu ada foto Bang Panda, ada Bang. Bang Panda, iya kan banyak banget. Bang Panda, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tapi sebelum kita ngomong jauh tentang itu, kapan sebenarnya Abang kenal dengan Pak Prabowo Bang? Kalau secara fisik dengan beliau itu, dengan Pak Prabowo cukup lama, dan kebetulan waktu saya di DPR, kemudian saya ketua Pansus Trisakti, ya Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti. Di situ sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh DPR, melakukan pemeriksaan kepada siapa yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa itu. Pada kesempatan itulah saya memanggil waktu itu Panglima Wiranto, mantan Panglima Wiranto, kemudian juga Prabowo yang waktu itu memegang satu kesatuan sebagai Pangkostrat. Di situlah berkenalan, dan lebih pribadi lagi waktu itu sewaktu teman aku Luhut Panjaitan minta tolong ke saya. Dia bilang, Panda, bantulah dulu Prabowo. Adiknya Hasim ditahan di Salemba. BLBI itu Bang ya? Ya, iya, kasus apa? BLBI. Terus saya bilang, saya belum begitu kenal dengan Prabowo. Udahlah, nanti dia datang menemui Panda, kata Luhut. Kemudian Luhut ini adalah sama-sama dengan Prabowo di Kopassus. Jadi mereka berdua juga teman. Satu ketiga Luhut, Prabowo datang saya minta ketemu di Hotel Mandarin di Bundaran HI. Ketemu di Mandarin, kemudian Prabowo menyampaikan keinginannya kalau boleh adiknya bisa ditahan di luar, tidak dalam penjara. Terus saya tanya, kenapa keinginan itu, kenapa mesti harus didesak segera keluar? Waktu itu Prabowo bercerita,
Hasim itu baru masuk jadi orang Kristen dan sering bikin kegiatan penginjilan di penjara. Khawatir nanti ada orang yang tersinggung, nggak suka, bisa dia dianiaya atau ditikam di situ. Itu yang mendesak keinginan kita supaya dia cepat ditahan di luar, kata Prabowo. Oke, siapa ini pengacaramu? Dia kasih tahu Hotman Paris. Hotman Paris, tapi kau bilang panggil, itu sekitar jam 2 jam 3 itu, waktu itu. Panggil kemari sekarang, kau bilang gitu. Udah panggil, Hotman Paris datang, saya minta dia bikin surat ke Jaksa Agung untuk penangguhan penahanan. Surat jaminan penangguhan penahanan. Nanti malam antar ke rumah saya bilang. Malamnya diantar Hotman ke rumahku, terus besoknya saya ketemu Jaksa Agung. Terus Jaksa Agung saya kasih tahu ada permintaan ini supaya bisa ditahan luar. Wah, nggak bisa, kata Jaksa Agung. Tapi kalau kau yang jadi jaminannya, saya berkenan, katanya. Ya, saya akan jadi jaminannya, saya bilang gitu. Hari itu juga dia keluar. Hari itu juga, Bang? Hari itu juga keluar. Nggak sampai 24 jam. Siapa jaksa waktu itu? M.A. Rahman, Jaksa Agungnya. M.A. Rahman. Hari itu juga. Itu yang mungkin membuat Prabowo kagum dengan saya. Karena dia sudah kesana kemari, tidak bisa keluar. Gitu loh. Tidak bisa keluar. Itulah awal dari kemudian kami menjadi ada persahabatan. Dan kemudian sewaktu Megawati berpasangan dengan Prabowo, hubungan itu makin akrab lagi. Karena saya sering mendampingi Mega dalam berhadapan dengan Prabowo. Mega Prabowo satu, Bang, ya? Iya, Mega Prabowo. Dan saya sendiri juga sering terlibat diskusi bertiga dengan Hasim di Mid Plaza, di kantornya di Sudirman itu. Mid Plaza. Sering. Jadi yang menarik sama aku hubungan mereka berdua, Prabowo ini kan abangnya, Hasim adiknya. Tapi aku lihat sering banyak Prabowo mengalah ke dia. Dan asal tergantung Hasim, ke apanya Hasim. Jadi satu ketika saya tanya sama Prabowo, "Loh kenapa? Saya juga punya kakak beradik," saya bilang. "Aku punya adik asmara, Komnas HAM." Gitu loh, adik saya enggak tergantung sama dia. Oh, lain, kata Prabowo. Soalnya Hasim duitnya banyak, gitu. Duitnya banyak, dia yang menentukan, katanya. Oh, begitu. Jadi sering mengalah sama adik. Oh, begitu, gitulah. Tapi apapun ceritanya, mereka berdua kakak beradik itu unik dalam arti kata betul-betul mereka dua kompak, ya kan? Dan Prabowo Hasim lebih tenang, lebih kalem, dan Prabowo juga banyak mendengar Hasim. Kira-kira itulah yang menjadi background. Nah, kemudian dalam hubungan itu adalah pikiran dari Jokowi itu kan terus terang aja serangan-serangan ke dia yang dilancarkan terutama oleh Prabowo itu sebenarnya cukup keras dan pedas. Ya, kartu katanya kan. Rakyat butuh lapangan kerja, katanya kan. Infrastruktur, rakyat mesti suruh makan semen, makan beton, katanya kan. Kan utang negara turun, kemudian turun ke anak cucunya. Jadi banyak yang sebenarnya kata-kata yang menyakitkan, yang menyerang kepada Jokowi. Selama 2 masa pilpres, Bang, ya? Iya, masa pilpres itu jejak digitalnya ada semua itu. Ada semua itu. Tapi jauh sebelum ke sana, Bang, katanya Abang terakhir ini pernah ketemu Hasim juga, Bang? Menanyakan Prabowo nyalon atau enggak gitu-gitu, Bang? Iya,
aku tanya juga itu, ya dia Hasim bilang insya apa gitu loh, tapi saya nggak mau terusin. Dia ada gitu, ya aku tanya maju, ya majulah kata Hasim. Nah, jadi kembali ke Nah, tadi. ini ada fotonya nih Bang. Ya, iya. Beri buku Lahir Sebagai Petarung. Iya, saya kasih sama dia buku apa? Buku Abang ya, Lahir Sebagai Petarung ya. Lahir Sebagai Petarung itu. Oh, oke. 2021. Di Mid Plaza ini. Oke. Jadi hubungan mereka dua unik, hubungan mereka dua buat. Saya juga orang yang punya kakak beradik. Yeah. Saya 7 laki kakak beradik. Jadi saya tahu bagaimana enaknya hubungan kakak beradik gitu loh. Dan biasa emang Bang mengalah sama adik itu kan biasa sebenarnya. Karena ini nggak bisa mengalah sama donatur, Pak. Mengalah ke donatur susah para Prabowo, Pak. Adik. Adik. Nah, kemudian adalah dengan apa yang terjadi di kita mungkin juga sangat agak dramatis ya. Akibat daripada pemilu yang begitu tajam, begitu terlampau keras, sehingga terjadi polarisasi di masyarakat antara kadrun ya, cebong, kampret, gitu loh. Dan itu udah merasuk kemana-mana gitu loh. Nah, saya masih ingat waktu itu ada satu keinginan yang mulia, yang sangat elegan dari Jokowi. Dia ingin ada rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi di bangsa ini. Dia rekonsiliasi di bangsa itu, terpikirlah dia untuk satu ide untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo. Nah, saya salah satu volunteer, katakanlah sukarelawan, dengan background hubungan Prabowo dengan Hasim, ikut terlibat dalam upaya rekonsiliasi itu. Memang ada yang secara formal juga diminta Jokowi waktu itu, yaitu Budi Gunawan dari BIN. Budi Gunawan. Iya, Budi Gunawan. Dan kemudian juga beberapa Luhut Panjaitan yang senior dari Prabowo, yang pernah jadi atasannya Prabowo, yang kemudian juga Luhut sudah menjadi Menko. Ya. Dan kemudian satu ketika Luhut pernah menelepon saya, "Pan, kau terusin dulu mendekati Hasim Prabowo tuh. Aku mesti keluar negeri dulu nih," kata dia. Itu begitulah intensnya kita waktu itu, sampai ada semacam satu pemahaman dua. Dan yang paling dramatis, diaturlah pertemuan yang sama-sama di kereta api cepat itu. Ya kan, sama-sama di kereta api cepat itu. Mereka naik kereta api dari sana, Kebayoran Lama, bukan Kebayoran Lama, Lebak Bulus. Fotonya Bang. Dan kemudian kemudian berhenti di FX Sudirman. Senayan. Nah, saya sendiri waktu itu terus terang dikasih tahu protokol bahwa akan ada acara ke situ. Saya menyusul ke tempat lokasi itu, ya kan. Begitu Prabowo melihat saya dari jauh, dia lagi makan asik dengan Jokowi, dengan Budi Gunawan dan lain-lain, dia langsung tinggalkan Jokowi. Dia langsung mendapatkan saya. Nah, memperkuat cerita Bang itu, ini cuplikannya Bang ya, kali itu Bang ya. Di kawasan RX Jakarta. Volumenya kecilin dulu Bang. Kedatangan kedua tokoh ini pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Nah, ini akrab banget Bang, Abang dengan Pak Prabowo. Iya. Jadi pada waktu itu saya katakan ke dia, nah ini ngomong apa ini Bang? Jadi kalau boleh dari awal dulu, biar pelan-pelan saya jelasin foto itu. Ya.
Di sini dia melihat aku dari jauh, dia Iya. mendapatkan saya dengan sikap Iya, hormatnya. paus. Kemudian dia memeluk saya, hold dulu. Oh, oke. Nah, Ngomong apa nih, Bang? waktu ini saya katakan ke dia, Mas Bowo, bapakmu dulu pernah juga konflik dengan pemerintah yang resmi waktu PRRI. Oh. Dan kemudian itu bisa selesai dengan atau satu perdamaian bisa selesai. Ini juga tindakanmu ini dengan Prabowo juga mencakup itu. Oh. Itu saya kasih tahu ke dia itu. Iya. Terus aku bawa dulu Pak Panda ke presiden kata dia. Nanti Iya. saya kasih tahu ke presiden Pak Panda itu temanku lama kata dia. Dia tidak tahu Prabowo tidak tahu hubunganku dengan Jokowi sampai sejauh mana. Oh. Gitu. Iya. Dia katakan ini tuh. Nah, Ini ngomong apa nih, Bang, di sini nih, Bang? dia bilang, ini Panda temanku kata dia kan. Kata Prabowo. Dia nggak tahu. Nah, terus aku bilang ke mereka, saya bilang, coba apakan lagi? Play lagi. Terus saya katakan, saya tunjuk dada mereka berdua. Oh, Kalian dua udah baikan betul nggak ini? Udah betul nggak baikan kalian dua? Datang siapa pukul apa saya? Bisa aja. Mengibaskan tangannya ya ini Ngomong Jokowi. apa? Aku bilang udah baik kan kalian berdua. Iya. Benar nggak nih baikan? Aku bilang gitu kan. Terus datangin Jokowi. Kok bisa aja kata dia. Itu coba terus ini. Coba dia pukul. Dia bilang, bisa aja. Itu kan orisinil kali gitu loh. Di podcast lain nggak ada ini. Di baru di sini, di baru. Jadi ini otentik artinya. Otentik ini. Nggak ada ku tambah-tambahin, nggak ada kurang-kurangi. Gitu. Iya. Inilah awal dari kemudian jadi apa sekarang, bahwa ini berpuncak sekarang jadi Jokowi mendukung ke Prabowo dan kasih anaknya ke Prabowo, aku nggak tahu. Itu nggak nyampe, tapi aku terlibat ya. Iya. Aku ikut bertanggung jawab ya, gitu loh. Jadi Bang, di buku ini Bang Arif ada khusus bab tentang rekonsiliasi di 2019 itu yang udah dibuka tadi sama Bang Panda di buku lain sebagai petarung, di buku 2 dalam pusaran kekuasaan. Jadi Bang, kita pengen tahu lebih tajam lagi dasarnya Pak Jokowi untuk ada momen agenda rekonsiliasi itu apa sih Bang, dan kenapa mesti ke Abang gitu, kenapa nggak yang lain gitu? Enggak juga, dia juga ke lain juga. Tapi kan ada ceritanya awalnya tuh udah buntu kemana-mana Bang. Di buku ini ada tuh sejarahnya. Bahkan Pak Muldoko kan menyampaikan juga bahwa orang yang bisa melobi Hasyim waktu itu cuma Abang katanya Bang. Untuk agenda persatuan Indonesia ini. Jadi begini, ini Pak. Jadi satu ketiga rapatlah Menko Polhukam di Merdeka Barat. Iya. Rapat itu dihadiri juga oleh 2 teman saya, yaitu Cahyokumolo Mendagri almarhum, kemudian juga Yasona Lauli, Menteri Kumham. Jadi dia hadir dalam rapat itu. Iya Bang. Dalam perjalanan pulang dari rapat itu, Cahyo nelpon saya, Bang, Abang diomongin tadi di rapat sama Muldoko. Karena gerakanku itu tidak aku kasih tahu ke teman-temanku PDI. Apalagi ke Mega, nggak aku kasih tahu. Apalagi ke Pramono dan sebagainya. Aku silent. Siap. Baru terbuka setelah ini gitu loh, ya kan? Aku silent. Gerilya dulu itu. Terus kenapa aku bilang sama, benar gak itu? Muldoko katakan, sekarang ada teman kita, Pak Panda, sudah menjalin hubungan dengan Hasyim, artinya rekonsiliasi dengan akan berjalan baik dengan Prabowo, iya. Dari presiden gitu ya kan. Wah, ngarang kali itu Muldoko bilang, mana ngerti apa aku bilang gitu kan. Ditelepon lagi sama siapa?
Yasona Lawli. Nggak waktu lama. Telepon saya di jalan itu, mereka perjalanan. Bang, tadi kita rapat Polkam begini. Abang disebut-sebut sama Muldoko. Oh begitu. Gak aku kasih tahu sih Cahyo nelpon aku. Iya. Soal apa? Ini yang rencana hubungan bagaimana rekonsiliasi Presiden dengan Prabowo. Gitu. Oh iya, waduh terima kasih Loli, gue bilang gitu kan. Aku juga nggak ngerti ini. apa ini, gue bilang gitu kan. Oh jangan begitulah, kata si Loli. Iya, Bang. Begini. Nah terus besoknya saya ke Binagraha. Cari Pak, cari Pak Muldoko. Langsung dikonfirmasi. Ya, Pak Muldoko. Ini ada 2 temanku menteri ngomong, nelpon aku. Pak Muldoko cerita apa? Di sidang itu, di sidang Polkam. Ini Bang, suasana sudah lesu, apatis, gak ada harapan lagi. Siapa yang bisa mencairkan apa supaya bisa ada optimisme sesuai dengan pesan Presiden? Udah. Nah, jadi supaya mencairkan suasana itu, aku bilang ada teman kita, Pandana Baban, sudah ngomong sama Hasim. Dan adiknya ini juga sangat berpengaruh terhadap Prabowo. Jadi itulah membuat lebih, itu aja sebenarnya kata kenapa saya bocorkan namamu, kata Muldoko. Kenapa saya bocorkan namamu di rapat itu supaya ada semangat lagi, ada ini lagi, kata dia. Oh begitu, gitu. Nah terus kita bahas lagi langkah-langkah selanjutnya bagaimana. Dan terus terang aja, yang kita merasa senang berhasil dan tidak di luar dugaan dan tidak kita sangka, setelah ada rekonsiliasi mereka berdua, meledak COVID. Oh iya, tidak lama itu. Iya, lama. Setelah berapa bulan? Itu betul-betul tangan Tuhan, betul-betul the hands of God. Artinya coba bayangin kita menghadapi badai COVID, ya epidemi penyakit yang dahsyat begitu, pecah, rakyat lagi pecah. Iya. Antara turun dan segala macam. Jadi itu membuat saya bahwa ada sesuatu feeling dari Jokowi sebagai presiden yang memikirkan rakyatnya bahwa perlu ada satu perdamaian. Dan hampir di seluruh dunia nggak ada begini. Gitu loh. Jadi semula terus terang Menhankam itu dari PDI Perjuangan awalnya. Dari PDI Perjuangan tuh. Menhan itu. Ya, dan kemudian sebenarnya sudah ditunjuk waktu itu calon Menhan itu Oli Dodo Kambe. Sebelumnya. Iya, sebelumnya udah ada kesepakatan antara Prabowo dengan antara Mega dengan siapa, dengan si Jokowi, ya kan, dikorbankanlah itu karena siapa Prabowo memilih kalau dia masuk dia mau jadi Menhan, gitu loh, dia mau jadi Menhan. Akhirnya diwujudkan lah itu Bang ya. Iya. Berarti proses begini itu Bu Mega nggak tahu sama sekali Bang? Tidak, saya pikir tahu karena cukup dekat Budi Gunawan. Ya, Budi Gunawan cukup dekat sama Ibu. Terus siapa juga ini, saya pikir pembantu-pembantunya dalam hal ini juga ada juga si Pramono, walaupun tidak langsung dia, tapi dia ikut juga. Pramono ikut mendampingi ketat si Jokowi, gitu loh. Jadi dalam hal ini terus terang aja kita melihat bersatunya ada rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi. Ya, untuk kepentingan bangsa ini saya melihat dengan satu hal yang menggembirakan dan positif. Itu 2019 Bang ya? 2019 awal, iya 2019 kan. Juli, ya. Covid kan 2020. Iya, 2020 ya kan? Maret. 2020. Ya. Nah, kemudian juga dia diangkat menjadi Menhan. Iya kan? Jadi dalam satu kesempatan kita ngobrol di kamar kerjanya Prabowo, Menhan, dia bilang, wah saya kagum ini dengan
Presiden Jokowi rapat pertama dari kabinet itu mengingatkan semuanya, awas, jangan ada yang korupsi. Jangan ada yang korupsi. Itu yang pertama. Iya, korupsi harus diberantas. Iya. Wah itu yang pertama. Wah itu Jokowi. pidato pertama presiden, dia bilang gitu kan. Ya tapi ya terakhirnya nggak lama setelah pidato ini ketangkap kan itu yang Menteri Kelautan. Iya, Edi Prabowo. Ada sekedar yang kemudian di Juliari, di Batubara yang dari apa Menteri Kemensos. Sosial, Iya. ya kan. Iya. Ternyata nggak gampang juga mengapakan korupsi, memberantas korupsi itu. Nah kemudian kembali ke mereka berdua dalam perjalanan selanjutnya. Ada lagi yang saya catat penting sekali dari Prabowo waktu itu yang dia ceritakan ke saya, bagaimana itu dengan markup, dengan itu kebocoran-kebocoran yang terjadi di Kemenhan itu, waduh bang, markup sekarang bukan 100-200%, ada yang 300%, ada yang 400%. Gitu. Wah, udah dilaporkan presiden, sudah. Terus apa kata presiden? Tindak. Di lain pihak saya ketemu juga dengan presiden, dengan Pak Jokowi. Mas, saya ketemu Prabowo. Dibilang di Kemenhan itu ada apa? Ada markup yang tendensinya ke korupsi yang besar-besar. Iya. Mas sudah dikasih tahu, sudah. Terus gimana? Saya udah bilang tindak gitu loh. Ya, kata Pak Jokowi waktu itu. Iya, kata Jokowi. Nah saya nggak tahu apa pendengaran saya kurang atau bagaimana kok sampai sekarang kok belum ada hasilnya kelihatannya. Iya, nggak ada tindakan apapun. Ya, nggak apa yang ditindak itu tentu bayangan saya sudah ada tokoh atau apa yang bertanggung jawab melakukan markup itu yang belum ada juga bang ya. Ya saya nggak tahu saya. Pokoknya sampai sejauh ini belum ada gitu loh. Jadi hal itu juga yang saya pikir mungkin membuat seperti apa yang terakhir ini Ganjar mengatakan raport 5 dari 10 untuk penegakan hukum. Barangkali salah satu sebab ini juga mungkin gitu loh. Tapi itu secara jelas ngomong bahwa Pak Prabowo mau ke Abang ada markup 400%, 300-400%. Iya. Di Kemenhan. Iya. Oh. Dia ngomong ke saya. Saya bilang udah laporkan presiden, sudah. Aku tanya presiden. Iya. Presiden katakan, ya saya udah dilaporkan. Saya sudah suruh tindak, kata gitu. Nah, aku gak punya kesempatan lagi menanya apa yang ditindak, gitu. Tapi saya nggak tahu. Sampai sejauh ini masyarakat belum mengetahui, mendengar apa yang ditindak seperti yang dinyatakan itu. Iya. Nah, kembali kepada tadi rekonsiliasi dan kemudian ada yang bermusuhan 2 kali dalam Pilpres, kemudian bisa dipakai ke dalam menjadi pembantunya, itu peristiwa politik yang sebenarnya untuk keutuhan bangsa ini mendidik, gitu loh. Kalau itu, abang waktu mengupayakan itu ada ketemu kendala juga nggak sih bang? Apakah pihak Prabowo waktu itu menolak abang juga, atau mulus-mulus saja dalam upaya rekonsiliasi? Enggak juga, karena ini permainan di tingkat tinggi dan puncak. Iya, ada kunci-kunci ini. Jadi nggak ada terlampau melibatkan melobi second layer atau begitu, enggak. Ini kan udah main tenaga kebatinan top dengan top ini. Siapa yang pertama kali abang temui waktu itu bang? Apa ya? Hasim itu tadi. Kalau ya Hasim. Ya kemudian dalam hal ini kan saya menganggap kalau sudah ketemu Hasim udah ketemu Prabowo gitu loh. Nah, karena bagaimana mereka berdua ini kedekatannya, bagaimana mereka berdua kekompakannya gitu loh. Jadi kalau saya cari Prabowo, nggak dapat Prabowo, Hasim udah cukup. Iya. Gitu loh, kira-kira gitu. Saya pengen ngejar ini bang. Kayaknya agak masuk logika ketika yang tadinya benar-benar menjelek-jelekan Pak Jokowi 2019 ya. 2014 juga. 2014 juga. Iya, bahwa Pak Jokowi
kita tidak perlu kartu-kartuan, kita masyarakat nggak butuh makan beton dan lain sebagainya. Hancur lah pokoknya ya waktu itu ya Pak Jokowi dibuat sama Pak Prabowo dengan diolok-olok. Sampai akhirnya terjadilah rekonsiliasi. Kayaknya nggak masuk logika Bang. Pak Prabowo oke gitu. Maksudnya oke gimana? Menerima begitu saja. Iya. Apakah misalnya ada syarat yang dilontarkan Hasim atau Prabowo ke Abang misalkan? Ya sampaikan ke Jokowi, saya mau asal jadi Menhan misalkan. Atau apa gitu atau Bang? Atau koalisi saat itu ke pihak Pak Enggak, Jokowi. kalau itu proses berjalan itu jadi Menhan itu bukan persyaratan itu. Apa syarat Itu bukan persyaratan, itu proses berjalan begitu aja. Setelah rekonsiliasi. Ya kan bahwa ada pemikiran Jokowi dia masuk dalam kabinet. Gitu loh. Jadi bukan permintaan Prabowo, aku baikkan kalau aku masuk, enggak begitu. Artinya to be fair aja bahwa ada keinginan dari Jokowi. Bahwa kemudian dalam berproses ini yang misteri dalam politik. Bisa kemudian apa yang kita lihat hasilnya sekarang ini, gitu loh. Jadi kolaborasi yang ada, kemudian anaknya Jokowi menjadi wakilnya Prabowo. Wah, ini perlu pembelajaran yang khusyuk ini. Nah itu pengen yang kita tarik Bang. Apakah yang sekarang terjadi itu perpolitikan Indonesia itu ada kaitannya mulai start dari rekonsiliasi itu?